Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Readingan Tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke. Kita punya tema ya untuk readingan kartunya kali ini ya, sebesar apakah egonya sehingga dia tidak bisa mengalah dari dirimu, ataukah nanti seseorang ini mau mengalah, yang mau kontak, apakah dia akan menghubungimu atau tidak, bahkan apakah mungkin mereka akan berlalu tanpa kata. Oke. Untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita klaim energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Kita ready ya. Di bawah relax, enjoy, semoga bisa memberikan hiburan ya, bisa merasa terhibur dan memberikan motivasi tentunya di sini. Kita tarik energinya dan kita dengarkan juga message-message dari alam semesta. Siapa tahu juga ada pesan-pesan yang lain untuk dirimu kali ini ya. Wow, Two of Queen. Baiklah, seseorang di luar sana, si dia yang lagi dirimu fokuskan energinya, benar-benar lagi menjaga tension emosionalnya saat ini. Apakah belakangan ini mungkin ada perasaan yang cukup menekan, yang kurasa begitu, yang cukup menekan dari dalam batin, intinya dari dalam batinnya dia sendiri ya. Pikirannya mungkin selalu tertuju terhadap dirimu, tetapi dia di sini berusaha untuk bagaimana sih terlihat baik-baik aja. Mungkin bahkan seberapa dari pasangan dirimu ini mencoba untuk kuat ketika no komunikasi dengan dirimu. Itu yang kulihat. Oke. Lagi menghandle emosi sih ya. Six of Wands tidak berhasil. Aku lihat banyak yang tidak berhasil menghandle emosinya ya, mungkin dengan melakukan hobinya. Terus di sini dia berharap bisa melupakan masalahnya dengan dirimu kayak gitu, tetapi tidak bisa ya. Di Two of Queen, seberapa besar dia mencoba, tapi ternyata di Six of Queen tetap berantakan moodnya. Mungkin di sini sering tidak stabil, dia tidak fokus dan tidak bisa, intinya excited setiap hari untuk menjalani kehidupannya tanpa kehadiran dirimu loh ya di samping dia. Oke. Dan kita lihat lagi ya, seseorang ini di Five of Cups. Wow, ternyata di sini dia memang masih sayang dirimu loh, masih sayang dan ada perasaan spesial juga. Dia masih menganggap hubungan ini ada, bahkan yang mungkin sudah menjadi mantan, dirimu masih melekat di ingatannya, bahkan di hatinya yang masih belum tergantikan oleh seseorang. Di Five of Cups hanya dirimu yang saat ini ada di hatinya, pikirannya, bahkan ketidakstabilan yang dia rasakan saat ini itu berasal dari pikiran dia ya, yang selalu tidak bisa mungkin menghandle ya, pikiran dia nggak bisa menghandle dirinya sendiri tentunya ya, dia tidak bisa menghandle pikirannya, begitu maksud saya. Oke. Jadi selalu teringat dirimu. Mungkin ada yang sudah banyak salah, yang tiba-tiba ghosting, terus di sini ada yang ingat dengan janji-janjinya yang belum ditepati sama dirimu, kayak ngerasa nggak enak, ada kepikiran nih gimana ya gitu. Mungkin ada yang mau memberikan kejutan, bahkan di sini dirimu ada yang ultah saat ini kayak gitu, tapi dia tidak cukup modal gitu untuk memberikan sesuatu. Sebenarnya tidak usah terlalu mahal ya, tetapi ekspresinya gitu, effortnya yang penting kayak gitu ya. Jadi di sini dia ada yang diam-diam kayak mau ngasih sesuatu, tapi apa ya gitu, kayak masih mikir apa ya yang kamu suka, yang tepat untuk dirimu kayak gitu. Ada pasanganmu ada yang begitu, lagi pusing gitu, lagi bingung ya. Itu yang lagi sayang. Lihatlah di King of Cup.
Nah, di sini sebenarnya hati seseorang yang kulihat, seseorang tentunya dia yang lagi difokuskan energinya ya. Eh, ada beberapa hal yang menurut aku di sini, ada yang memperhatikan seseorang ya, memperhatikan seseorang, mungkin ada yang lagi dia incer nih ya, bisa jadi ini udah berkomunikasi lumayan, waktunya udah cukup panjang gitu ya kulihatnya, cuman dirimu nggak mengerti dia ada komunikasi dengan seseorang, tetapi dia pintar menyembunyikan. Saat ini ketika dia lagi dingin dengan dirimu, ya maka lagi King of Cup ini kefokusan energi dia itu adanya dengan seseorang ya, untuk seseorang. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba dia bilangnya sibuk banget, atau bahkan saat ini yang lagi aku lihat yang lagi terjadi, mungkin bisa jadi ya ini dengan dirimu. Jangan kaget tiba-tiba dia bilang sibuk, nggak bisa balas chatmu, atau nggak bisa menelpon terlalu lama, karena di sini ada seorang yang lagi dia perhatikan gitu ya. Terus di Two of Cup ini, di Two of One ya, di Two of One ada yang menanti loh, menanti momen untuk bertemu gitu. Ini kan energi random banget ku baca, tempatkan di situasi dirimu masing-masing, yang mana ya kira-kira menurut ini cukup worth it untuk kalian, cukup resonate, maksudnya aku seperti itu. Di Two of One aku melihat ada yang lagi nunggu waktu ya, mungkin bahkan menunggu kedatanganmu. Bukan hanya kedatangan yang ditunggu, bisa jadi kabar dirimu juga. Adakah lagi berdiam diri saat ini tanpa kata gitu, seseorang di sana lagi menunggumu ya, kayak gitu. Apakah ini karena egonya gitu ya? Coba kita lihat ego seseorang ini. Dibilang di Five of Cup memang terlalu ego ya, ada seorang yang memang terlalu ego lebih dari dirimu, yang memang dominan di dalam hubungan, dalam komitmen ya. Di sini pernah mungkin dia menghadirkan seseorang ya, pernah dia menghadirkan seseorang di sini, atau saat ini masih menjalin hubungan atau punya komitmen dengan seseorang ya. Dia merasa bersalah ya, seperti yang saya bilang tadi di King of Cup, mungkin lagi fokus energinya untuk seseorang, tapi ada perasaan bersalah, menyesal tentunya di belakangan gitu kan ya. Tapi dia merasa terjebak dengan permainannya sendiri yang saya lihat ya. Dirimu tahu, terus seseorang ini juga ternyata di luar ekspektasinya, kehilangan dirimu juga. Aku lebih melihat seseorang yang lagi dia fokuskan memang mungkin ada ambisi ke dia, tetapi tidak tulus ya. Ya ini berarti bagian dari karma, karena dia melakukan pengkhianatan. Intinya di saat berkomitmen denganmu, ya berharap siapa yang difokuskan saat ini itu bisa memberikan yang terbaik. Nah ternyata di sini permainannya dirimu tahu ya. Setelah tahu tentunya nggak terima dong gitu kan. Siapa sih yang terima? Intinya dipermainkan hatinya gitu kan, sudah tulus-tulus ngasih cinta ya, intinya memberikan cinta gitu kan ya, berikan hati gitu. Dirimu udah jaga hati dari si A dan si B gitu kan, udah membatasi diri lah intinya karena punya komitmen dengan dia. Tetapi ternyata di belakang ini, di belakang dirimu dia masih kan nggak adil ya gitu. Jadi di sini lebih kepada Five of Cup, dia akan menyesali perbuatannya, udah nyakitin dirimu gitu ya, sudah kehilangan cinta tulus, terus mengejar sesuatu gitu di King of Cup yang tidak pasti.
Pada akhirnya dia akan kesakitan sendiri di sini. Ketika dirimu pergi, menangislah dia ini, ya. Entah dia mau tunjukkan atau enggak gitu. Ada yang berasa gengsi ya biar dia tertekan batin sendiri. Kalau yang gengsi ya biarin gitu. Kalau yang berterus terang ya bukan dirimu merasa menang, tetapi walaupun dia jujur ya terhadap dirimu bahwa sebenarnya dia pernah intinya dia melakukan kesalahan ini, dia meminta maaf terus ingin kembali padamu, ya personality lagi. Maukah menerima seseorang yang sudah mengecewakanmu? Percayakah dirimu kembali dengan seseorang yang sudah melukai hatimu? Itu adalah pertanyaan saya. Boleh dijawab di kolom komentar nanti, ya. Aduh, yuk kita mulai lagi ya. Oke, the lover. Wow, fall in love. Siapakah di sini yang egonya runtuh karena dia memang lagi jatuh cinta? Bisa dirimu atau dia nih? Ya kan, aku baca di sini tentang dirinya ya, tentang dirinya dan dirimu. Ini bisa energinya terbolak-balik. Bisa kamu yang jadi bucin ke dia, setelah jauh. Mungkin di awalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba kok makin lama makin nyaman ya, makin ada rasa takut kehilangan. Ayo, atau dianya yang di sini kok sekarang kok jadi posesif banget gitu ya, karena developer ini ya, karena dia menemukan cinta yang tepat atau di sini merasa nyaman, ada rasa takut kehilangan. Wajar dong ya, tapi kalau terlalu posesif membatasi semua gerak dirimu ya jadi susah banget gitu kan ya. Di sini kita sebagai seorang intinya kan walaupun jatuh cinta gitu kan, fall in love, tapi tidak harus kehilangan banyak hal ya. Tentunya kebebasan, karena di dalam komitmen kita juga tahu batasan gitu. Tapi kalau dia selalu intinya di sini kayak apa ya, membatasi ya, kesini nggak boleh, dengan itu nggak boleh, terus banyak hal yang seharusnya dirimu bisa lakukan nggak bisa gitu. Oke, kalau memang dia punya effort yang cukup gede ke dirimu nggak apa-apa gitu kan, jadi imbang. Tapi kalau effortnya cuma sedikit, misalnya cuma cemburu doang, posesifin doang, nggak ada yang gimana-gimana, ya jangan gitu, jangan menyiksa diri dalam urusan cinta ya. Walaupun sebenarnya kayak perasaan dirimu itu kan misteri gitu ya, bisa hilang juga kalau sering disakitin kayak gitu, bisa hilang ya. Di kartu The Lover segede-gede egonya dia pasti akan turun ketika dia memang benar-benar kayak dirimu yang menjadi tujuannya. Seegonya gede apapun gitu ya, dia bisa menurunkan ya. Tapi ketika dia ini memang punya trauma, terus luka batin karena masa lalu pernah dikhianati, wah ini agak susah gitu loh. Dia bisa malah menjadi seorang yang ketakutan banget ketika mencintai dirimu. Bukan ketakutan karena apa, maksudnya ketakutan untuk kehilangan gitu kan, karena dia nggak pernah mendapatkan seseorang yang tulus seperti dirimu, diperlakukan nyaman, mungkin diurus dengan baik sebagai seorang pasangan yang berkomitmen di sini. Nah, di sini timbullah kayak posesifnya dia gitu, nggak mau kehilangan ya. Nanti akan bisa menjadi toksik nantinya ya. Bisa kamu dirimu dilarang kemana gitu ya, intinya maunya sama dia aja kayak gitu, susah ya. Ada yang mungkin juga seperti itu yang mengalami kartu The Lover ini. Dia memang mencintaimu, tapi kalau terlalu posesif itu juga akan menjadi satu hukuman gitu ya. Nggak bisa kemana-mana gitu lah. Ruang gerakmu akan terbatas gitu maksud saya gitu. Ya enggak sih? Ya, jangan terlalu serius ya. Kita bawa relax aja, enjoy aja. Anggap ini hanyalah suatu hiburan. Kalau yang ingin private reading ya di sini. Kalau untuk yang ingin booster energi, terus menanyakan tentang kesehatan, karir, pasangan, boleh hubungi WhatsApp Halisa di bawah deskripsi video ini tentunya ya. Oke. The Ace of Wands. Oke. Ace of Wands.
Three of Cup. Nah, di sini ada seorang yang udah punya pasangan tetapi mainnya pingin kayak megang kontrol ya, kontrol dalam hubungan ini. Dia nggak mau mungkin ketahuan dengan pasangannya gitu. Duh, tapi ini cukup beresiko sih ya menurut aku gitu ya. Ya so far dia terlalu lebih banyak cemburu sih ya, terlalu lebih banyak mengekang dirimu gitu. Jadi di sini mungkin ada juga yang dari pihak dirimu ini yang mencintai seseorang yang udah berkomitmen gitu ya. Mungkin ada keinginan untuk pergi atau melepaskan tetapi belum sanggup gitu ya. Siapa sih intinya yang mau terjebak dalam situasi ini, pasti semuanya nggak mau gitu kan ya. Jadi jangan saling menghujat karena kadang perjalanan kita itu masih panjang, ada lika-likunya, takutnya nanti ada kesandung yang seperti itu juga. Jadi lebih baik untuk saling mendoakan aja ya, semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Kalau yang terbaik pastinya tidak akan tersandung, itu maksud saya ya. Jadi di Three of Cup ini memang antara dia dengan dirimu ya, yang mungkin triparty ya, cinta segitiga ini mungkin ada kayak saling membutuhkan satu sama lain ya, entah apapun itu alasannya. Aku cuman berharap di sini semoga mendapatkan yang terbaik ya, yang terbaik intinya jalan atau solusi yang terbaik dari masalah hubungan triparty. Karena triparty itu nggak mudah, pasti dirimu yang kayak banyak makan hati gitu ya, kayak tekanan batin yang harus menunggu ya, dimana dia bisa ada waktu free untuk jumpa dengan dirimu kayak gitu. Yang aku lihat beberapa di antara mereka bahkan dilema apakah seseorang yang di sampingnya atau dirimu, tetapi ada yang berat juga dengan familinya. Itu yang aku lihat. Dan sebenarnya aku juga kayak ngelihat di sini dirimu sebenarnya tidak ingin memiliki intinya merebut mereka dari pasangan sahnya gitu. Readingan kali ini nanti pasti kayak gini, dia udah punya suami mbak gitu. Intinya dia sudah punya pasangan kak gitu ya. Tapi gimana ya, memang sulit untuk menguraikan itu semua ya. Mungkin untuk yang tidak ada di posisi ini kadang tidak memahami gitu ya. Terus sebenarnya juga mungkin mereka yang ada di posisi ini, dirimu yang ada di posisi ini, mungkin berawal dari teman, berasa nyaman, kurang perhatian sama pasangan, kayak gitu ya. Terus di sini merasa mendapatkan seseorang yang lebih ngerti dari pasanganmu, biasanya begitu gitu loh ya. Jadi timbullah mungkin perasaan nyaman kayak gitu. Intinya mungkin karena tidak ada jarak gitu kan. Jadi ada chemistry akhirnya gitu. Berawal dari teman cerita gitu tentunya gitu ya, kayak merasa senasib juga gitu kan. Mungkin merasa nyambung aja gitu kan ya, punya teman gitu. Oke. Jadi yang tidak mengalami hal ini jangan menghujat gitu. Dan kita berdoa semoga tidak pernah mengalami hal yang kayak bisa mempersulit diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain kayak gitu ya. The Magician. Ini tentang lagi-lagi mungkin ada dirimu sendiri
dirimu ini ya, ada yang tidak bisa ngelepasin seseorang ya. Ini ada aura-aura The Magician ya, entah apapun yang dilakukan gitu ya sama pasanganmu ini, dengan metode apa gitu kan. Karena The Magician ini bisa jadi kekuatan pikiran dia ya. Dirimu juga punya the power The Magician dari pikiran sendiri, keyakinan, itu The Magician juga gitu kan ya. Di sini ada seseorang yang membuat dirimu selalu teringat dengan satu energi magician ya, dimana ini akan benar-benar cukup mengganggu ya, cukup mengganggu di sini. Dan sepertinya kayak aku harus share sedikit ke dirimu ya. Ketika kita melakukan The Magician ini, apakah ada efek atau dampaknya nanti? Ini ada berdampak terhadap kehidupan kita sendiri di sini ya, yang melakukannya ya. Bisa dari pekerjaan atau karir yang kualitasnya akan menurun. Bahkan seseorang yang mungkin ditujukan ya biar pikirannya ingat kepada dirimu, atau dirimu yang saat ini ditujukan biar selalu ingat ke dirinya gitu, memang akan ada imbasnya di sini, di The Magician ini ya. Ini ketika menghantam balik gitu ya, ini yang paling bahayanya di sini gitu. Itu akan berimbas dari kesehatan bahkan ya. Ini kalau seseorang yang dikirimkan energi seperti ini juga kesehatan, terus dari keuangannya juga akan ada imbasnya di sini ya. Ini akan ada imbasnya. Mungkin alasannya jika pertama hanya untuk membuat dirimu selalu ingat gitu, itu mungkin di tujuan awalnya gitu ya. Tapi lama-kelama ini akan merembet ini ya. Ini akan menyebar gitu lah. Bisa ke masalah keuangan, ke pekerjaan bahkan ini ya. Energi dirimu ini diikat dan diambil alih cuman untuk memikirkan dia gitu kan. Bahkan di lingkup kehidupan dirimu ini kan ada banyak gitu, bukan tentang masalah cinta doang kan. Itu biar di-share secara real aja gitu. Jadi semua energi ini akan terkuras memikirkan dia doang. Sedangkan di kehidupan dirimu ini bukan cuma ada dia aja gitu loh. Kehidupan tuh harus seimbang berjalan kan, harus berjalan seimbang maksud aku ya. Mulai dari bekerja, mulai dari kita intinya bersosialisasi gitu kan. Kalau cuman ke dia aja energimu terkuras ke dia aja, yang lainnya nggak dapet gitu. Maksud saya begitu, bisa dipahami ya. Kalau yang memang pingin lebih tahu lagi bisa konsultasi ya. Jadi mudah-mudahan terhindar, dirimu tidak melakukan hal yang seperti ini ya, dan juga tidak terkena hal yang seperti ini. Biarlah cinta tumbuh dengan natural. Biarkan Tuhan yang menghadirkan cinta itu, tanpa harus yang seperti ini. Ya, ini wejangan saya. Tidak perlu dibikin seperti ini, nggak perlu. Biarkan seseorang mencintaimu dengan natural. Tidak perlu intinya dia dibikin ingat terus. Tidak perlu merasa dia intinya takut untuk kehilangan dia gitu. Kalau memang dia jodohmu, nggak akan kemana-mana, pasti akan tetap. Karena ini efeknya nanti ini luar biasa. Kalau enggak di diri kita sendiri, nanti akan ke anak-anak.
love family, bisa gitu. Ini kurang lebih cuman wejangan lah ya, oke. Saya berharap semuanya baik gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa ya dikatakan 100% semua orang itu bisa perfect, tapi setidaknya berusaha itu lebih baik kan gitu ya. Oke. Dan di sini ini tentang penantian. Mungkin dirimu lagi menanti seseorang, oke? Apakah seseorang ini akan datang kalau dinanti? Seven of Coin. Sebenarnya ini masih berpetualang gitu loh. Mau ditunggu apanya ya? Kalau umur dirimu ini udah apa ya? Udah cukup. Sepertinya kalau dia selalu berpetualang gini mending ditinggalin deh, mundur gitu ya. Bottom the deck-nya Two of Cup. Nah, ada kartu The Empress. Tapi sebenarnya seorang ini kayak ngerasa dirimu ini yang terbaik. Mungkin nanti ketika ada jarak, no komunikasi, tiba-tiba dirimu menghilang, akan dicariin gitu ya. Ini tentang masalah penantian dirimu untuk seseorang. Di kartu The Empress, ya di pandangan dia ya, dirimu ini cukup menjadi seorang pasangan yang baik ya. Belas asih, kalau ini penuh cinta dan kasih sayang, kelembutan, tanggung jawab. Two of Cup, mungkin dia di sini ngerasa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari masa lalunya atau yang saat ini ada di sampingnya gitu. Jadi nanti juga akan kembalinya ke sini gitu lah, tapi ketika memang dirimu udah capek dipermainkan ya, apalagi dia umurnya mungkin masih muda dari dirimu, ini aku lihat gitu ya, masih berpetualang gitu. Dia masih belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius. Aku sapa dulu zodiaknya di sini. Aries, Pisces, Gemini, Leo, Virgo dan Scorpio. Ini tidak terpatok oleh zodiak. Jika berasa resonate untuk dirimu berarti ya. Oke. Jadi sebenarnya di pandangan seseorang ya, dirimu ini cukuplah menjadi pasangan yang baik. Tapi ketika memang wataknya dia ini masih suka berpetualang gitu kan ya, masih suka tebar sensasi dan nyari pesona di sini gitu loh. Kalau dirimu capek, mending lebih baik gitu kan, mundur berlahan-lahan ya, atau menata hati kalau saat ini masih belum bisa ngelupain seseorang itu, tapi udah punya kesadaran gitu nih, kayaknya aku nggak bisa diginiin terus nih, berada dalam satu hubungan yang nggak ada ujungnya mau kemana gitu, sedangkan dia diajak serius juga nggak mau gitu. Sekarang dilihat konsepnya, dirimu ini mau kemana, mau serius atau mau hanya happy fun dengan dia. Kalau memang hanya untuk sekedar satu hiburan atau hanya untuk teman senang, it's okay gitu, berarti sama-sama dong. Tapi ketika mengharapkan ketulusan atau di sini memang satu hubungan yang lebih serius, membentuk suatu keluarga yang bahagia ya, berarti di Seven of Queen seseorang ini masih suka berkelana, cocoknya diapain gitu loh, ditinggalin atau dipertahanin kayak gitu ya. Semua pasti ada planning kan gitu ya. Nggak hanya cuman ini aja, tapi kalau pikirannya santai ya udah jalanin aja dulu kan. Ada yang berprinsip seperti itu, monggo sesukanya aja, sehappynya sampai mana gitu ya. Tapi kalau untuk yang memang untuk diajak-ajak serius begini, kayaknya belum bisa tuh menurut aku loh ya. Oke. Kita lihat lagi. Wow, ini ada warning. Intinya ada sesuatu yang nggak cocok, ini dilepasin gitulah maksudnya ya. Aduh, ada yang lagi sensitif banget mungkin kayak gitu ya. Jangan marah ya kalau lagi readingannya begini gitu ya. Belahan jiwa ketemu soulmate deh. Ya dia belahan jiwamu. Nah, di sini ada sesuatu yang harus dirimu clearkan nih. Ya, clearkan dengan seseorang yang saya rasa ini yang sudah punya pasangan. Jangan dipaksakan kalau udah sakit. Lukanya dalam ntar ya. Sakitnya dalam ntar ya. Coba kita lihat lagi. Layak untuk ditunggu. Ini yang LDR ya. LDR terus fall in love. Dia sudah ada effort gitu ya. Melakukan yang terbaik untuk dirimu.
yang LDR layak untuk dirimu tunggu ya, atau seseorang yang ini ada janji denganmu kayak gitu ya, mungkin akan membuktikan semua kata-katanya ya, tidak hanya cuman omongan doang gitu. Ini ada belahan jiwa atau soulmate yang satu chemistry, kebetulan mungkin dia menginginkanmu dan dirimu juga merasa cocok menemukan seseorang yang bisa membimbing ya. Kalau dia seorang maskulin energi, kalau dia seorang feminim energi, ada seorang wanita yang menurutmu cukup sangat baik untuk dijadikan pendamping hidupmu begitu ya. Oke, karir dan keuangan sepertinya mungkin ini akan menjadi salah satu kendala di percintaan dirimu ya. Mungkin masalah keuangan adalah faktor dalam percintaanmu yang sekarang. Di sini yang berjauhan ya, atau yang ingin mungkin melangsungkan satu ikatan yang lebih ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Sepertinya ada benturan dulu. Ya, ada penundaan gitu ya maksud saya. Cintai diri sendiri dahulu. Kepedulianmu terhadap diri sendiri membuat dirimu lebih menarik. Ya, di sini pantulkan auramu gitu maksud saya. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan mencintai diri dulu. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sebenarnya gitu kan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Mungkinkah di sini dengan pasangan kayak gitu. Jangan terlalu ngepush kayak apa ya, dirimu memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah menyakitkan, itu nggak usah gitu loh. Lebih berpasrah diri aja ya. Jangan terlalu gini juga, bucin juga gitu. Nanti itu akan menyakiti dirimu sendiri gitu. Kalau memang dianya sayang atau di sini memang dirimu bisa menghandle pikiranmu sendiri, kayaknya nggak ada yang perlu ditakutkan deh ya. Kalau dia memang setia, walaupun LDR atau di sini kalian jarang ketemu, pasti akan pulang. Kamu adalah rumahnya gitu, paham kan ya? Dirimu adalah rumahnya kalau dia memang benar-benar menginginkanmu gitu. Dia nggak punya rumah yang lain selain hatimu begitu ya. Aduh, cukup ya readingannya kali ini. Cukup apa ya, mungkin ada sedikit nggak enak pejangannya ya, apalagi untuk yang triparty tadi. Tapi kayak aku pribadi ini nggak ada sih, intinya ingin memojokkan satu sama lain. Cuman aku nggak pingin dirimu ini kayak terjebak dalam situasi yang cukup sulit, apalagi tidak berujung ya. Intinya rasa sakit yang tidak berkesudahan itu cukup menyiksa tentunya ya. Pengennya kan bahagia, pengennya baik, jadi aku berikan wejangan ini. Dan soal The Magician itu juga magic, imbasnya bagaimana ya. Kalau dirimu memang sayang terhadap seseorang, atau bahkan untuk seorang mantan ya, biasanya mungkin ada kayak perasaan kesal atau apa, tapi nanti itu juga ada imbasnya ke dalam diri kita sendiri gitu. Kurang lebih wejangan ini cukup untuk mari saling mengingatkan, karena semua itu memang tidak ada yang instan datangnya gitu kan. Itu akan berlahan, jangan sampai menyesal di kemudian. Kurang lebih begitu ya. Sedikit sesuatu yang aku tahu, mencoba untuk memberikan itu. Siapa tahu dirimu ada yang membutuhkan wejangan seperti ini gitu ya. Tidak ada maksud apa-apa. Di akhir kata selalu mengucapkan permintaan maaf untuk semua mungkin dari penyampaian readingan atau wejangan yang kuberikan di sini yang kurang tepat atau tidak berkenan di hati ya. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah ngikutin dari awal, yang sudah like, comment, dan subscribe. Ada juga yang sudah nge-share video aku yang mungkin menurut dirimu ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.